Aurel mau jadi anaknya Mirsa, menggantikan Khairunisa asal Mirsa tetap stay di Jakarta dan tidak jadi pulang ke Padang. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang Mirsa yang pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke Padang ya guys ya. Nah, sebelum pulang ke Padang, Mirsa menyempatkan diri untuk pergi ke makam Khairunisa anaknya. Sebenarnya memang berat sekali ya bagi Mirsa untuk meninggalkan Jakarta karena ya dia juga tahu kalau makam Khairunisa anaknya ini di Jakarta. Dan ketika dia pulang ke Padang akan ya lebih sulit lah untuk dia nyekar ke makam Khairunisa ini. Dan ternyata ketika berada di makam, Aurel pun juga meminta kepada Reza untuk pergi ke makam Khairunisa anak tante cantik. Di sini mereka akhirnya bertemu nih guys. Aurel dengan Reza, sedangkan Mirsa dengan Mandeh, Bu Desi. Tampak dari raut wajahnya Aurel merasa sangat amat sedih kalau Mirsa beneran pulang ke Padang karena dia merasa dengan hadirnya tante cantik di kehidupan dia membuat dia itu jadi bisa merasa punya ibu gitu. Ditambah lagi dengan Mandeh Desi yang benar-benar deket banget sama Aurel, bisa pinter masak. Kemudian Aurel juga seneng banget dengan masakannya Mirsa dan Bu Desi. Itu tuh bikin Aurel jadi sangat amat kehilangan. Dan mudah-mudahan saja nanti Aurel akan membujuk Mirsa untuk tetap stay di Jakarta. Dia juga meminta papanya untuk memastikan agar tante cantik Mirsa ini bisa aman tinggal di Jakarta. Kemudian dia juga berharap kalau tante Mirsa akan bisa bahagia di Jakarta tanpa harus bekerja di kantor papanya. Dan di sini tentu Reza demi anaknya ya guys ya, demi putrinya akan melakukan apapun untuk bisa mempertahankan Mirsa di Jakarta. Walaupun memang sebenarnya Reza ini sudah mulai curiga nih dengan Sarah yang merasa sangat amat lega ketika tahu kalau Mirsa ini akan pulang ke Padang. Jadi ketika pulang dari pertemuan Radit dan anaknya Kenzo, ternyata Raditnya kabur nih guys karena dia takut kalau ketahuan nih kalau ayah dari Kenzo itu adalah Radit gitu ya. Jadi dia takut kalau ketahuan sama Reza, akhirnya dia kabur si Radit ini. Dan akhirnya ya tidak ketemulah Radit dengan anak kandung dia. Dan tentu hal ini akan membuat Kenzo semakin marah dan semakin tidak mau untuk bertemu dengan Radit. Dan ketika pulang ke rumah, si Sarah ini mempertanyakan tentang Mirsa kepada Reza. Kemana nih Mirsa? Apakah Mirsa sudah benar-benar pergi dari kehidupannya Reza atau tidak? Dan Reza menceritakan kalau Mirsa sudah mengundurkan diri dan sudah tidak bekerja lagi di perusahaan dia. Dan di sini Sarah tampak merasa sangat amat happy dan bersyukur sekali gitu. Karena Mirsa sudah tidak lagi bekerja di perusahaannya Reza dan tidak dekat-dekat lagi dengan Reza. Bahkan dia juga mengatakan kalau dia sangat bersyukur gitu dengan kepergian Mirsa di kehidupannya Reza. Tentu hal ini membuat Reza jadi curiga ya guys ya, maksudnya bersyukur ini apa gitu. Dan kenapa emang harus bersyukur? Emang ada masalah apa Sarah dengan Mirsa? Dan nanti mungkin Sarah akan menceritakan kalau dia dihasut sama Ranti. Mungkin dia nggak bilang dia dihasut ya. Dia mengatakan kalau Ranti lah yang memang menceritakan tentang buruk-buruknya Mirsa kepada Sarah yang membuat Reza nantinya tentu tidak terima ya guys ya, dan akan memecat Ranti juga dari kantor. Tinggal tunggu waktu saja. Mimin yakin kalau prediksi Mimin ini bakalan benar tentang Ranti ini, karena memang Ranti ini hanya tinggal menunggu waktu aja nih guys. Memang dia akan lama dipertahankan di perusahaannya Reza karena ada Sarah yang percaya sama dia. Tapi kan Reza udah mulai tidak percaya ya dengan Ranti, dan siap-siap saja Ranti akan dicampakkan dari perusahaannya Reza dan tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja di sana. Kemudian di sisi lain di episode kali ini juga akan menceritakan tentang Radit
yang dia ternyata membawa surat tes DNA di jas milik dia ya guys ya, dan jas tersebut dia taruh di seperti biasa di atas kasur dan pasti biasanya dibersihin atau dibereskan sama Karina. Nah ternyata surat tes DNA itu terjatuh sama Karina dan Karina pun juga tidak menyadari akan hal itu. Nah Mimin berharap kalau Karina tahu nih guys, kalau sebenarnya Radit ini mempunyai anak di luar sepengetahuannya Karina, yaitu si Kenzo ini. Dan banyak yang berharap kalau Karina ngacak-ngacak si Sarah. Karena ya walau bagaimanapun kan sekarang istri sah dari Radit ini si Karina ya, si Karina. Dan Sarah tentu akan menjadi ya musuh baru lah bagi Karina. Mungkin Karina tidak akan marah lagi sama Mirsa karena dia tahu kalau Mirsa ini akan pergi untuk selama-lamanya dari kehidupan dia dan Radit serta Akira. Tapi ketika dia tahu kalau ternyata Radit ini menyimpan rahasia yang cukup besar juga ya guys ya, bukan cukup besar lagi, sangat besar, yaitu tentang Kenzo. Ternyata anak Radit sudah berumur 10 tahun dan ya ini bisa dibilang Radit ini sudah tidak saja mengkhianati Karina tapi juga mengkhianati Mirsa, karena Mirsa pun juga tidak tahu dong kalau ternyata si Radit ini mempunyai anak dari Sarah, kakaknya si Reza. Nanti pasti bakalan gong banget ya guys ya, apakah ini akan menjadi pertempuran di antara 3 wanita yaitu Sarah, Karina dan Mirsa. Kita lihat saja ke depannya. Kemudian di episode kali ini juga akan menceritakan tentang Mirsa yang secara tidak sengaja mendengar pembicaraan tentang ibu dan bapak kandungnya. Memang sampai saat ini Mirsa masih belum tahu nih guys kalau Pak Pramana itu adalah bapak kandung dia. Tapi tenang saja, sebentar lagi itu semua bakalan terbongkar karena Reza akan membantu Mirsa untuk mencari informasi yang akurat apakah benar Pak Pramana itu adalah ayah kandung dia. Dan kenapa Mimin bilang seperti itu? Karena Mimin yakin kalau pada akhirnya Mirsa tidak akan jadi atau batal untuk pulang ke Padang. Entah alasan apa itu, mudah-mudahan itu ada hubungannya dengan Reza atau ada hubungannya dengan Pak Pramana. Karena Mimin juga sangat amat menanti-nantikan kapan nih kira-kira Mirsa ini tahu kalau Pak Pramana itu adalah ayah kandung dia. Jadi Ibu Desi dan Pak Pramana ini ngobrol. Pak Pramana meminta Ibu Desi untuk tetap berada di Jakarta saja dan tidak pulang ke Padang karena memang dia ingin membalaskan, bukan balas ya, bisa dibilang gimana caranya untuk bisa membahagiakan Bu Desi lah di Jakarta ini. Tapi kan Bu Desi mau kenangan dia dengan Pak Pramana di masa lalu itu tidak diungkit-ungkit lagi. Jadinya Bu Desi meminta Pak Pramana untuk jangan mengungkit-ungkit lagi masa lalu mereka yang pernah bersama itu. Nah ternyata didengerin nih sama Mirsa kalau Ibu Desi dan Pak Pramana pernah menjalin hubungan dulunya. Dan pada akhirnya Mirsa kaget dan tentu langsung mempertanyakan ini semua kepada Bu Desi. Bu Desi tentu tidak bisa bilang apa-apa ya guys ya, karena dia merahasiakannya kepada Pak Pramana dan merahasiakan juga kepada Mirsa kalau mereka ini sebenarnya adalah ayah dan anak kandung. Jadi Bu Desi sebenarnya pengen cepet-cepet juga balik ke Padang karena rahasia ini harus benar-benar ditutup sampai akhir hayat dia. Dan ya Mimin yakin kalau pada akhirnya Bu Desi pun gak tahan lagi nih untuk ngomong kepada Mirsa. Pada akhirnya dia juga akan bilang kepada Mirsa kalau sebenarnya Pak Pramana itu adalah ayah kandung dari Mirsa yang memang bisa dibilang dirahasiakan sama Bu Desi karena Bu Desi terlanjur sangat amat kecewa dengan sikap Pak Pramana dulu. Yang walaupun Bu Desi sadar Bu Desi lah yang meninggalkan Pak Pramana ketika Pak Pramana tidak bisa mengendalikan emosi dia dulu gara-gara bangkrut, tapi sekarang Pak Pramana ingin meluruskan semuanya. Mimin yakin kalau pada akhirnya Mirsa akan memaafkan Pak Pramana. Tapi tentu dengan Ibu Desi enggak ya guys ya, karena Bu Desi sudah terlanjur sangat amat sakit hati dengan Pak Pramana dulunya. Dan ketika Mirsa tahu kalau Pak Pramana itu adalah ayah kandung dia, gimana juga nih reaksi Karina ketika tahu Mirsa adalah kakak tiri dia yang sebenarnya. Nah ini pasti bakalan sulit dan bakalan kebingungan banget nih. Semua perasaan bakalan campur aduk juga. Mirsa campur aduk perasaannya, Karina juga. Tentu Karina juga sangat amat merasa bersalah dengan Radit.
Dan nanti wah pokoknya bakalan seru banget sih kalau mau ditonton ya guys ya, karena ini konfliknya masih belum beres dan panjang nih kayaknya. Mudah-mudahan alur ceritanya bakalan sepanjang apa yang kita inginkan gitu ya, karena Mimin berharap sekali kalau alur cerita dari sinetron Wanita Istimewa ini panjang, kemudian jangan sampai cepet-cepet tamat, karena jujur ini alurnya udah sangat amat diharapkan sekali akan mendapatkan rating yang tinggi dan share yang tinggi. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.